Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita pada kesempatan ini untuk membahas atau mempelajari isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau disingkat dengan Permen LHK nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita di dalam mempelajari isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini dan memberikan kita kemudahan di dalam mencerna dari isi dari peraturan ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu tentang bagaimana cara penyimpanan limbah B3 pada tempat tumpukan limbah atau waste pile. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari cara penyimpanan limbah B3 pada bangunan, cara penyimpanan limbah B3 pertama pada bangunan ya. Bangunan, yang kedua kontainer, yang ketiga silo, yang ketiga silo. Dan yang sekarang kita akan mempelajari tempat penumpukan limbah B3. Jadi kalau dilihat dari lampiran permen LHK, maksudnya tempat penumpukan limbah B3 ini atau waste pile itu seperti ini. Jadi ada B3 yang ditumpuk saja seperti ini. Ditumpuk, biasanya bentuknya B3-nya itu berbentuk padatan. Tapi kalau silo, ingat ya, kalau silo bentuknya debu atau butiran-butiran halus yang dapat diterbangkan oleh angin sehingga butuh tadi tempatnya yaitu silo. Kalau ini padatan yang ya kalau ditiup angin ya nggak akan dibawa angin ya. Makanya di tempat bisa ditumpuk limbah B3-nya. Namun tempat penumpukannya, cara penyimpanan limbah B3 pada tempat penumpukan limbah itu ada caranya atau mekanismenya atau syaratnya. Hari ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama, penyimpanan limbah B3 pada tempat tumpukan limbah atau waste pile wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama, tidak melakukan pencampuran limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Jadi, limbah B3 yang ditumpuk di situ adalah limbah B3 yang bersumber dari sumber spesifik khusus yang tidak dicampur-campur. Jadi khusus limbah B3 itu saja yang bisa ditumpuk di situ. Misalnya ya, kalau limbah B3 di sana adalah limbah B3 yang sifatnya adalah oksidator, maka mudah teroksidasi, maka tempat penumpukan di situ penumpukan di situ atau tempat tumpukan limbah di situ atau waste pile-nya hanya khusus untuk limbah B3 yang bersifat oksidator. Jangan ditumpuk juga dengan yang misalnya toksik atau yang lainnya. Yang kedua, dalam hal limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf A berupa fly ash di sini. Nah, apa yang di sini sumber spesifiknya? Yang pertama adalah fly ash, yang kedua debu elektrik atau arc furnace. Dilakukan pencegahan dispersi limbah B3 melalui yang pertama penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air. Yang kedua, penyimpanan secara berkala. Nah, misalnya kalian kunjungan ya, kalian udah pernah kunjungan ke PLTU, misalnya, kalian kunjungan ke PLTU, lalu PLTU kan masih menggunakan batu bara, yang mana nantinya hasil dari penggunaan batu bara tersebut adalah ada di sini fly ash atau fly ash biasanya. Nah, lalu atau juga yang di penggunaannya itu ada juga di dalam PLTU itu ada debu elektrik arc furnace. Nah, ini pasti ketika kalian kunjungan ke PLTU ada suatu lokasi yang di sana tempat tumpukan limbah atau waste pile untuk PLTU tersebut, yang mana di sana biasanya kalau di PLTU itu tempat tumpukannya itu diberi gedung
suatu gedung, nanti di sana ditaruhkan fly ash-nya. Supaya apa? Supaya untuk pencegahan dispersi dari limbah B3 tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada gedung tadi, atau tidak ada tempat teduh, atau tempat untuk terhindarnya air, maka yang dilakukan adalah penutupan dengan bahan terpal kedap air. Di sini terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air. Atau penyimpanan secara berkala. Nah, kalau yang C, baku mutu air limbah untuk air pada kolam penampungan air sebelum dibuang ke media lingkungan. Jadi baku mutu yang digunakan di sini kan ada ya, tempat penampungan, ini ada saluran drainase, di sini ada kolam penampungan air. Nah, kolam penampungan air ini atau saluran drainasenya ini itu di sini baku mutunya itu harus sesuai dengan baku mutu air limbah untuk air pada kolam penampungan air yang sebelum dibuang ke media lingkungan. Selanjutnya, dalam hal terdapat endapan dalam kolam penampungan air, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, endapan wajib dikembalikan ke tempat tumpukan limbah. Nah, biasanya di sini ya, di sini, dan di sini kan ada saluran drainase. Saluran drainase yang mana di sini pasti ada air dan juga pasti ada tumpukan limbah B3 yang masuk ke dalam saluran drainase ini. Yang mana limbah B3 atau fly ash yang masuk ke dalam saluran drainase ini itu harus diambil lalu dikembalikan ke tumpukannya. Jangan dibuang ke tempat yang lain. Itu maksud dari ayat 2 ini, pasal 26. Demikian untuk cara penyimpanan limbah B3 pada waste import. Demikian untuk penyimpanan limbah B3 pada tempat tumpukan. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara penyimpanan limbah B3 pada waste importment. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar atau kolom pertanyaan di bawah kolom komentar di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.